Hai sahabat, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online ini. Ya, kita bertemu karena kasih Tuhan ya Kak? Iya betul Kak, tapi walaupun kita bertemu seperti ini, tetap jangan lupa ya tentang protokol kesehatan 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, kita mau bersama-sama ya memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sahabat, mari kita awali ibadah ini dengan doa buka. Yuk sahabat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini kami dapat kembali berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kami di ibadah sekolah minggu ini. Tuhan pimpin dan berkati kami dalam mengikuti ibadah online ini dengan baik, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalina, kayaknya di Alkitab ini banyak pesan Tuhan ya Kak? Iya betul Kak, di dalam Alkitab ini banyak sekali pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sepertinya Alkitab ini seperti surat cinta dari Tuhan ya. Wow, terus apa contohnya Kak yang paling sering dipesan sama Tuhan Yesus? Ya, terutama kasih. Kita harus menjadi seperti kayak lilin yang menerangi dunia ini supaya kita dapat bersinar, sehingga kasih Tuhan dapat nyata, terlihat oleh orang-orang di sekitar kita Kak. Wah iya Kak, berarti kita mau menyanyikan lagu yang ya tema kita ya Kak. Iya. Lagu tema kita Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
asing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Sahabat ingat nggak firman Tuhan kita minggu lalu? Ayo, ada ingat nggak? Ya, betul. Tentang Kalina? Yesus, pokok anggur yang benar. Iya. Ya, sebagai pokok anggur, kita sebagai carangnya ya, Kak. Ya, kita sebagai carangnya harus selalu melekat kepada pokok anggur itu. Betul. Supaya kita apa, Kak? Menghasilkan buah, ya. Supaya buah kita bertambah banyak, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan. Iya. Nah, untuk minggu ini, Kak, Minggu ini temanya adalah amanat agung. Nah, sahabat, kira-kira amanat agung yang dimaksud apa ya? Kalina tahu nggak? amanat agung itu sepertinya pesan dari Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Banyak pesan Tuhan. Nanti kita akan diterangkan lebih lanjut oleh Kak Christine. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu untuk persiapan firman Tuhan. Ya, yaitu kita bersama-sama nyanyi Firman-Mu Pelita. Sahabat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga kami boleh memperoleh sesuatu yang berharga dari firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau pimpin Kak Christine yang akan membawakan cerita firman-Mu, agar
Engkau mau pimpin Kak Christine agar dapat bercerita dengan baik dan benar, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu sahabat. Hari ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Sahabat, ada yang tahu apa perintah Tuhan Yesus yang dimaksud? Yuk sebelum kita pelajari lebih jauh, yuk simak video berikut ini yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Imagine if God gave you a job to do. One day, Jesus' friends found themselves walking up a hill to meet him, which surprised them, as not long before then, he'd been dead. But Jesus was always surprising. So, Jesus' friends hadn't expected to meet him again. But there he was. Jesus had risen from the dead. His friends and followers were amazed. They praised God and worshipped him, although some doubted. And Jesus said, "I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always, to the end of the age." Jesus did all this for us, and now he has given us a job to do with the help of his Holy Spirit. So, are you ready? Sahabat, dalam ayat tersebut dipaparkan amanat agung dari Yesus, yaitu untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Setelah Yesus bangkit, dia akan naik ke surga, tapi sebelum itu benar-benar terjadi, dia sudah mempersiapkan umatnya. Karena tahu mereka masih ragu dan takut ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka merasa ditinggalkan karena secara fisik Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Untuk itu di ayat 20 Yesus berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman, agar umatnya tidak perlu takut untuk memberitakan kebenaran itu. Sesuai juga dengan ayat hafalan kita di 1 Petrus 2 ayat 9 yang tertulis, "Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib." Ayat ini bukan hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan di masa itu, tapi juga bagi umat Tuhan di masa kini, termasuk untuk kita. Tuhan yang memilih kita untuk lahir ke dunia dengan tujuan memberitakan kebenaran. Sahabat, kalian jadikan Matius 28 ayat 20 sebagai pengingat kita bahwa Tuhan menyertai kita selalu sampai akhir zaman. Sahabat, bagaimana respon kita setelah belajar tentang amanat agung ini? Semoga kita bisa tetap percaya dan selalu mengasihi ya. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Dan ajar kami Tuhan untuk berani berbuat baik dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan jika setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tetap sertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR Code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Aku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai sahabat, setelah ini kakak tunggu ya di Zoom jam 10.30. Ada game yang menarik loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.